Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amalia Ramadhani dari program studi ekonomi syariah kelas D. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang ijma. Sebelum membahas mengenai ijma, kalian tahu nggak sih pengertian ijma itu apa? Ijma adalah kesepakatan antar para mujtahid dari kalangan Islam untuk memutuskan suatu syara pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah. Ijma juga dapat didefinisikan sebagai mengumpulkan, menyambungkan, menyatukan, atau kesepakatan bersama. Sedangkan menurut KBBI, ijma merupakan suatu kesepakatan bersama di antara kalangan ulama untuk memutuskan suatu permasalahan. Kemudian kita akan membahas mengenai landasan atau dasar hukum ijma. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 115. Surat ini mengandung tentang ancaman bagi orang-orang yang menentang Rasulullah dan berjalan di jalan yang bukan kebenaran. Dari Muhammad Abu Zahra bahwa penting kita mengikuti orang-orang mukmin, yaitu mengikuti kesepakatan mereka. Selain surat An-Nisa ayat 115, terdapat pula hadis Rasulullah yang berbunyi, dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku ke jalan yang sesat. Kemudian apa sih rukun-rukun ijma? Yang pertama, mujtahid harus lebih dari satu orang. Yang kedua, kesepakatan ulama mengenai suatu hukum harus terrealisasikan. Yang ketiga, adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu syar'i. Yang keempat, kesepakatan tersebut diawali setelah para mujtahid mengungkapkan pendapatnya secara transparan. Dan yang kelima atau terakhir, sandaran hukum ijma adalah Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Ijma. Apa sih syarat-syarat ijma? Yang pertama, ijma harus disepakati oleh seluruh mujtahid. Yang kedua, para mujtahid tersebut harus umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Yang keempat dan terakhir, kesepakatan mereka harus berhubungan dengan syariat. Apa sih kedudukan ijma dalam dalil hukum? Ijma merupakan salah satu sumber hukum Islam. Ijma menempati posisi ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Kedudukan ijma dalam sumber hukum didasari atas hadis Nabi yang menjelaskan bahwa hakikatnya ijma merupakan milik umat Islam secara keseluruhan. Terdapat 4 macam ijma. Yang pertama, perkataan yang diucapkan oleh seluruh mujtahid serta ijma mengenai hukum suatu syara tentang suatu permasalahan. Yang kedua, perbuatan kesepakatan tertentu yang dilakukan oleh para mujtahid. Yang ketiga, perkataan yang dikatakan oleh sebagian mujtahid dan dilakukan oleh sebagian mujtahid lainnya. Yang keempat, perkataan atau perbuatan dari sebagian mujtahid yang kemudian menyebar dan dilakukan oleh sebagian lainnya. Ijma dilihat dari dalalahnya atau petunjuknya juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama qat'i dan kedua zani. Kemudian bila dilihat dari para mujtahid yang melaporkannya, ijma dibagi menjadi yang pertama ijma umat, yang kedua ijma sahabat, yang ketiga ijma ahli Madinah, yang keempat ijma kufa'ah, yang kelima ijma khalifah, yang keenam ijma syarikani, yang ketujuh dan terakhir ijma ahli bait. Nah, itu tadi pembahasan mengenai ijma. Mohon maaf bila ada kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.